Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Gita. Kali ini aku akan membahas kapan kamu menikah ya. Udah kayak lebaran aku nanyain ya. Oke, ya untuk teman-teman yang selalu stay tune di channelku ya, thank you. Dan juga teman-teman yang baru mampir ke channelku, halo, salam kenal aku Mia ya. Oke, seperti biasa aku akan buat 3 pilihan kartu ya. Kapan kau menikah? Ini adalah pertanyaan sejuta umat ya. Yang nanyain di free reading aku di Instagram, nanyain di kolom komen, nanyain di personal reading. Nih aku kasih ya. Kapan kau menikah? Apa nomor 1? Oke, di sini ada forgive someone. Ya. Oke, di sini untuk file nomor 2 ada nourish your body with high vibing energy. File nomor 2. Untuk file nomor 3, kapan kamu menikah? Udah kayak lebaran aku nanya ini ya kan. Kapan kamu menikah? Oke, di sini ada gratitude rampage ya. Oke. Ini untuk file nomor 1, file nomor 2, dan file nomor 3 ya. Kapan kamu menikah? Aku ngerasa di sini kamu menikah ketika ada perubahan di dalam diri kamu yang bertahap, yang akhirnya terjadi ya, entah itu secara by intelektual atau kedewasaan ataupun secara materi juga kesuksesan gitu. Aku ngerasa kayak karir ada yang pergeseran. Kemudian kayak pendidikan kayak baru lulus, atau ada kayak ngerasa apa ya, ada di posisi kayak transisi yang terus bergulir gitu, kayak ada perubahan-perubahan yang dari hal-hal kecil sampai besar. Aku ngerasa ini ada hal yang kamu seakan kayak sudah mempersiapkan diri sebelum menikah, padahal belum ada calonnya. Ayo ngaku di sini. Aku ngerasanya di sini banyak yang begitu juga. Kemudian aku ngerasa memang ada hal perubahan di dalam diri kamu yang kamu lakukan lah, entah itu secara experience kamu ataupun apapun yang ada di kehidupan kamu, ada kayak semacam perubahan yang jauh lebih baik lagi, ada semacam transformasi yang terjadi. Aku ngerasanya seperti itu. Oke, kita akan langsung saja, nggak usah berlama-lama lagi. Untuk file nomor 1, kapan kamu menikah? Forgive someone. Udah kelihatan lah ya di sini. Jadi kapan kamu menikah? Ketika kamu udah selesai segala sesuatu hal di masa lalu, baggage kamu, emotional baggage yang traumatis, kepedihan, kepahitan, semuanya udah kamu ibaratnya udah selesai, udah nggak ada urusan lagi sama masa depan kamu. Jadi kapan kamu menikah? Ketika kamu mungkin sudah memaafkan barisan para mantan, duel atau kamu sudah memaafkan sosok orang-orang terdekat kamu yang mungkin selama ini bikin kamu jadi trust issue juga, entah itu akhirnya orang tua yang selama ini jadi sosok role model yang gagal dalam berumah tangga, jadi kamu jadi nggak percaya gitu ya tentang arti pernikahan, ataupun traumatis yang mungkin dulu ada orang tua kamu yang melakukan perselingkuhan atau apapun yang bikin kamu juga jadi selalu end up-nya sama orang-orang yang suka selingkuh misalnya seperti itu. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya tanpa kamu sadari ataupun kamu sadari itu berpengaruh ke kehidupan kamu, yang mungkin jadi luka batin kamu yang akhirnya selalu menghambat kamu untuk akhirnya memulai suatu hal yang baik, apalagi terkait tentang komitmen dan juga relationship gitu ya. Jadi kapan kamu menikah? Ketika kamu sudah memaafkan semua hal itu, terutama diri kamu sendiri. Apapun yang sudah terjadi dulu, kamu pun sudah maafkan. Paling susah ketika kita memaafkan itu adalah memaafkan diri kita sendiri. Dan ketika kita memaafkan barisan para mantan ataupun orang-orang yang sudah pernah melakukan kejahatan atau apapun menyakiti kita, kamu juga sudah sampai ke level state of mind yang memberikan
kehidupan kamu itu kebebasan dan kebahagiaan dengan akhirnya memaafkan mereka. Meskipun mereka ada yang minta maaf sama kamu, ada yang nggak minta maaf, ada yang menyadari kesalahan, ada yang tidak menyadari kesalahan, apapun udah pukul rata sama kamu karena kamu sudah menyadari aku berhak bahagia dengan hidupku yang sekarang. Apapun yang sudah berlalu biarlah sudah gitu. Jadi kamu udah sampai ke titik itu dan udah nggak ada tuh kayak ya kilas balik lagi, kayak buka-buka lembaran lama lagi, pedih-pedih lagi, sedih-sedih lagi, yang kayak gitu nggak ada. Oke. Di sini kalau kamu lihat juga ya, udah kelihatan ya. Di sini ada kayak mungkin agak-agak aku zoom dikit gitu ya. Tangan dengan banyak kayak planet, terus ya ada moon, ada bintang sekitarnya, dan di sini ada kayak hiasan tangan gitu ya. Ini biasanya hiasan pacar kayak gini nih ya, pacar yang di tangan gitu ya. Itu kayak semacam riasan pernikahan untuk yang kayak budaya Arab ataupun India gitu yang aku ngerasain. Jadi kapan kamu menikah ini udah related banget ya, karena kayak semacam persiapan untuk akhirnya kamu besoknya itu dipinang, ibaratnya kayak gitu. Aku ngerasa kayak semacam sesuatu hal yang akhirnya dimulai karena kamu juga sudah membiarkan diri kamu untuk percaya tentang cinta lagi, tentang pernikahan lagi, dan kamu membiarkan diri kamu punya masa depan yang baru, kehidupan yang baru, dan meninggalkan kehidupan yang lama apapun itu. Oke, kita akan lanjut di sini. Kapan kamu menikah? Kapan kamu menikah? File nomor 1. Kapan kamu menikah? File nomor 1. Ya. Aku ngerasa di sini kamu menikah ketika kamu mempunyai pandangan yang luas ya, terkait tentang perspektif kehidupan. Kamu ada di kebijaksanaan yang sangat bagus. Jadi aku ngerasa ini juga umur kamu udah cukup dewasa ya. Oke. Di sini ada the High Priestess tuh ya, kelihatan the High Priestess. Oke. Kemudian di sini ada Page of Swords. Ya. Oke, jadi kapan kamu menikah? Aku ngelihat di sini ketika kamu udah punya kedewasaan ya. Jadi kedewasaan dalam by teori ataupun observasi di sekitar kamu. Jadi aku ngelihat kayak mungkin dulu kan kita udah dari kecil udah dikasih tahu nih stereotip benar dan salah itu seperti apa. Dan kamu ketika menghadapi suatu kesalahan, misalkan melihat orang tua kamu ada yang selingkuh atau seseorang yang kamu udah role modelin itu akhirnya nggak bisa kamu percaya, kamu melihat gitu kan, ini kok nggak sesuai dengan apa yang aku pelajari by book gitu ya. Kamu mencoba untuk mengerti secara realitanya dengan cara observasi, yang lihat, memantau, belajar tentang kehidupan dengan apa yang mungkin kamu lihat dari kasus orang tua kamu, kasus dari tetangga kamu atau kakak kamu yang pernikahan kakak kamu. Kamu mencoba untuk melihat kembali gitu ya, sebenarnya pernikahan tuh seperti apa sih? Apa iya pas satu udah nikah terus habis itu langsung happy ending? Apa iya ketika orang menikah tuh langsung bahagia? Apa iya ketika seseorang menikah lebih cepat itu ujungnya malah selalu end up-nya nggak baik? Jadi kamu kayak belajar mempelajari itu dulu secara by booknya seperti apa, yang kamu tahu dari masyarakat seperti apa, kamu observasinya seperti apa. Jadi aku ngerasa kamu mulai kayak objektif menilai ini gitu. Jadi kamu bisa membuka mata kamu, pernikahan tuh sebenarnya apa sih
gitu ya. Nggak yang cuma sosit-sosit aja kamu udah tahu, harus banyak persiapan yang mungkin secara mental harus dipersiapkan, secara materi harus dipersiapkan. Bagaimana akhirnya mempunyai pasangan yang melengkapi atau yang sama-sama saling mendukung. Hal-hal yang seperti itu kamu udah mulai kayak mencoba untuk mengerti dari yang kamu bisa pahami lah sama ini, karena kamu cukup keras tentang benar dan salah dari didikan dari kecil gitu ya, sehingga ketika itu terlanggar atau ada yang gak sesuai, kamu tuh jadi cukup keras sama orang tersebut. Jadi siapapun mungkin calon-calon pasangan kamu sebelumnya, kamu sama ini ngelihat, oh namanya suatu hubungan nggak ada tuh yang saling ngebohongin satu sama lain. Kok kamu bohong, kamu berarti sama tuh kayak dulu, misalnya papa aku selingkuh, mama aku itu awalnya tuh dari bohong dulu gitu, padahal dia belum, nggak ada tendensi selingkuh kayak gitu, tiba-tiba kamu udah karena udah trauma dari masa kecil ngelihat role model kamu yang memberikan trigger ya, gejala-gejala mau selingkuh itu biasanya bohong dulu, kamu udah langsung ngejudge gitu aja dan langsung main ngekat hubungan gitu ya. Nah di sini kamu mulai kayak menyadari apa yang mungkin dulu kamu pelajari di masa kecil itu berbeda dengan by teorinya seperti apa. Mungkin kamu suka jadi baca-baca tentang buku-buku hubungan atau psikologi atau apapun yang bisa kamu coba untuk pahami dan mengerti tentang konsep pernikahan. Dan kamu pun juga melihat secara observasi ya, entah itu akhirnya kamu melihat dari pasangan kamu yang dulu, entah itu akhirnya kamu melihat dari pasangan-pasangan sekitar, kamu cukup jeli melihat sesuatu hal dan menilai tersebut gitu ya. Aku ngerasa di sini judgement kamu ke orang-orang sekitar yang tadinya sangat dipenuhi dengan perspektif kamu yang udah strict banget dari kecil, itu tiba-tiba jadi lebih luas lagi pemahamannya, nggak langsung main ngejudge gitu aja. Yang tadinya kamu akhirnya hubungannya nggak baik mungkin sama orang tua kamu yang udah pernah selingkuh atau seseorang yang kamu percayai itu, ketika kamu akhirnya sudah memahami, oh ternyata seperti ini, oh ternyata namanya pernikahan memang nggak selalu smooth, ada saatnya memang membiarkan hubungannya itu memang bertumbuh by individu, yaitu ketika bertumbuh mungkin emang ada saatnya ada kesalahan yang terjadi dan akhirnya sama-sama bisa disolusikan. Kenapa akhirnya misalnya kan mama kamu mau menerima papa kamu kembali padahal udah pernah selingkuhin, kenapa jadi ada pembawaan yang mungkin cukup berontak kamu satu kecil, dan itu akhirnya ngebawa ketidakpercayaan yang besar ketika kamu akhirnya berhubungan dengan orang lain, misalkan seperti itu ya, childhood traumanya. Tapi kalau misalkan di sini aku ngerasa kamu udah mulai bisa nggak terlalu strict dengan apa yang kamu yakini itu benar sih, yang aku rasain ya. Oke, kita akan lanjut di sini. Kapan kamu menikah? File nomor 1. Oke, kapan kamu menikah? File nomor 1. Di sini ada New Moon in Scorpio, Good Par ya. Jadi kapan kamu menikah? Ketika kamu sudah tadi melewati transformasi dalam kehidupan kamu, apalagi ini rulesnya di Pluto juga ada ya di Scorpio itu rulesnya itu Pluto dan Mars. Jadi aku ngerasa ketika kamu mempunyai pemahaman yang tidak terlalu strict tentang benar dan salah, yang kamu juga mulai bisa memahami dunia sekitar seperti apa, ketika kamu akhirnya mencoba bisa
ngerilis kontrol isunya kamu terhadap suatu hubungan karena kamu punya trust issue gitu ya. Aku ngerasa di sini kapan kamu menikah kemungkinan besar ada di kayak bulan-bulan Mei ataupun bulan-bulan di November. Aku ngerasa soalnya bulan-bulan itu punya efek yang besar bagi kamu, dan aku ngerasa memang prosesnya itu cukup memakan waktu ya. Jadi kebanyakan dari kalian, aku sih ngerasanya menikahnya itu kayak di atas 28 ya, 28-30 yang aku ngerasain kok di sini. Oke, nanti aku akan coba untuk jelasin lebih akuratnya lagi, lebih detailnya lagi kapannya secara umur. Oke, kapan kamu menikah? File nomor 1. Kapan kamu menikah? File nomor 1. Oke, di sini ada asking for angelic support. Oke, my angel respond when I am open and authentic about how I feel. Jadi kapan kamu menikah? Ketika kamu sudah sampai di titik bisa terbuka dan mengakui, pertama mengetahui perasaan kamu sendiri, apa yang salah di diri kamu, kenapa kamu ngerasain hal-hal yang kayak tadi, tiba-tiba kamu sensi ketika misalnya kayak ada orang yang bohong. Wah, kalau udah orang yang bohong ini udah tanda-tanda kamu menyakiti aku ini gitu ya. Padahal nggak semua orang yang ngebohong itu tiba-tiba ujungnya jadi tukang selingkuh yang seperti yang tadi aku analogikan di awal ya. Nah, ada hal-hal yang sebenarnya coba kamu rilis di sini. Kamu pun sebenarnya struggling ketika harus mempercayakan lagi hati kamu, mempercayakan lagi hal yang kamu udah anggap salah itu bisa jadi benar gitu, karena kamu cukup strict gitu ya. Di sini kamu akhirnya di guidance juga dari angel, dari malaikat ya, ketika akhirnya kamu mengetahui apa yang cukup traumatized di dalam kehidupan kamu, dan akhirnya dari kuasa Tuhan juga ya mengirimkan ya malaikat untukmu untuk merespon ya. Ketika kamu akhirnya masuk ke vulnerable side kamu, sisi kerentanan dalam diri kamu, berdoa, disitulah akhirnya Tuhan langsung ya mengirimkan malaikat untukmu untuk bisa nge-guide kamu di proses healing kamu, dan akhirnya mempercepat waktu ketika kamu coba untuk struggling healing sendiri gitu. Jadi ibaratnya terbantu lah ya gitu dari malaikat tersebut yang udah diutus Tuhan. Ketika kamu akhirnya mengakui ada hal yang perlu kamu perlu bantuan dari Tuhan, Tuhan langsung memberikan gitu ya. Kita akan lanjut di sini. Oke. Kapan kamu menikah? File nomor 1. Kapan kamu menikah? File nomor 1. Kapan kamu menikah? File nomor 1. Oke. Di sini ada my work is deeply fulfilling. Oke ya. Today I give my best to that which I do, knowing that when one experience is complete, I am led to even more fulfilling and rewarding experiences. Jadi kapan kamu menikah? Ketika kamu ngerasa ya udah waktunya untuk waktu kamu sekarang untuk bisa mendapati hari yang baru, mendapati kesempatan yang baru, hidup yang baru. Karena apa yang udah kamu lewati kemarin itu udah selesai gitu, udah selesai, dan kamu membiarkan diri kamu untuk mendapatkan kesempatan untuk bahagia dengan memori yang baru, dengan orang yang baru yang akhirnya kamu bisa percayakan terkait tentang jiwa kamu ya, bukan jiwa sih, hati lah ya, jiwa mama Tuhan aja ya. Ada hal yang kamu sudah mengerti lebih dalam lah. Di sini ada go deeper, di sini juga ada deeply fulfilling. Jadi ibaratnya aku harus ngelewatin proses seperti itu, ternyata biar aku bisa tahu tentang something ya, tentang kehidupan, nilai-nilai kehidupan
yang akhirnya bisa memudahkan kamu juga di hubungan kamu setelah pernikahan gitu dengan pasangan kamu yang akhirnya jadi jodoh kamu gitu ya. Oke, aku akan memberikan ya sekarang ya untuk timenya, untuk umurnya, kapannya ya, kapan kamu menikah, file nomor 1 ya. Aku ngerasanya kayak apa ya, kamu itu menikah ketika kamu kayak tadi ya ada semacam perubahan mengarah hal yang lebih baik lagi. Jadi ada di proses transisi yang aku rasain, ngeplanningin masa depan yang lebih baik lagi. Kamu juga udah mulai melakukan apa yang kamu inginkan, perubahan itu juga udah secara nyata ada. Mungkin kamu kayak udah mulai ngeles atau mulai kayak membaca buku yang lebih lagi. Ada hal yang benar-benar kamu lakukan secara nyata soalnya ketika kamu ingin berubah jadi yang lebih baik lagi kayak gitu. Aku ngerasa ada energi yang memang kayak apa ya, energi kamu mempercayakan diri kamu ya, membiarkan diri kamu bertumbuh, dan ini sesuatu hal yang baru dari proses transformasi yang ada gitu yang aku rasain ya. Oke, kita akan lanjut di sini untuk file nomor 1. Di sini ada Scorpio lagi ya. Heal the wounds. Tadi aku udah bilang 8 weeks or 8 months. Jadi kapan kamu menikah? Aku ngerasa ketika kamu sudah tadi ya menyembuhkan diri kamu dari luka-luka masa lalu. Kemungkinan besar kamu akhirnya nanti menikah pun bisa jadi di November ya, atau memang 8 bulan setelah kamu menyembuhkan diri kamu gitu. Yang aku rasa di sini ketika kamu ada di proses transisi perubahan ini ya, lagi proses healing, kamu gak dealing sama siapa-siapa kok. Kamu benar-benar berfokus ke diri kamu dulu sendiri, gak yang energinya itu gak langsung minta kebahagiaan dari orang lain tiba-tiba datang membantu kamu dalam proses healing, gak ada. Karena ketika kamu meminta bantuan dari Tuhan itu bisa akhirnya nge-trigger kamu minta bantuan dari Tuhan karena kamu benar-benar struggling sendiri soalnya gitu. Dan ini memang sudah kayak ditakdirkan seperti itu biar kamu ibaratnya nggak ada tempat lagi untuk mempercayakan lebih, dan akhirnya kamu menyadari ya kamu minta tolongnya sama Tuhan gitu ya. Kemudian di sini ada time of life. You reflect the world reflects you. Jadi kapan kamu menikah? Ketika kamu menyadari nih, kok aku ketemunya orangnya gitu-itu lagi ya, polanya kok sama ya, gitu-gitu lagi ya gitu ya. Karena kamu belum selesai memaafkan seseorang ataupun diri kamu sendiri, makanya kamu akan ketemunya itu lagi, seolah-olah kayak jalan yang berputar. Apa yang kamu rasa gitu, kayak semua orang penipu, semua orang tidak bisa dipercaya, itu karena secara diri kamu sendiri pun nggak bisa mempercayakan kamu kamu tidak bisa mempercayakan diri kamu sendiri juga gitu. Ketika kamu melihat dunia ini memang penuh dengan hal yang nggak baik gitu ya, penuh dengan kekelaman gitu ya, itu yang sebenarnya jadi refleks sebenarnya yang kamu rasakan di dalam diri kamu ya, kamu ngerasa lagi kelam. Jadi kapan kamu menikah? Aku ngerasa ketika kamu udah masuk ke dark night of the soul-nya kamu, setelah kamu akhirnya bisa bangkit dari kesedihan yang mendalam itu sampai ke titik dimana akhirnya kamu minta tolong kepada Tuhan dan minta untuk di guides. Disitulah akhirnya kamu bisa mulai menyadari ya yang tadi, apa sih yang akhirnya perlu aku ubah dari diri aku, dan apa yang perlu aku sembuhkan di diri aku. Dan setelah itu ketika kamu menyadari itu 8 bulan kemudian, bisa jadi di bulan yang tadi ya, bulan Mei ataupun bulan November, disitulah akhirnya kamu bisa
berkesempatan untuk menikah gitu. Jadi kemungkinan berarti ada kayak semacam pertemuannya itu juga nggak cukup lama ya, akhirnya bisa langsung jalan ke pernikahan gitu yang aku rasain. Oke, aku rasa ini aja ya untuk umurnya. Aku ngerasain di sini rata-rata memang tadi ya sama di atas 28 dan kebanyakan memang di umur 30-an. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan ya untuk file nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk melakukan ikutan quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Thanks for watching, bye bye. Luar biasa ya Scorpio. Jadi kemungkinan besar memang di bulan ini ya, di bulan 11, di bulan November kalian tuh nikahnya. Luar biasa. Berarti pertemuannya bisa jadi mungkin memang di bulan-bulan Mei gitu ya. Ya, coba nanti ya, tinggal kalian informasiin aja ke aku mah nunggu kabar baiknya aja, undangan untuk Mia Inggita gitu. Oke, kita akan lanjut. Kapan kamu menikah? File nomor 2. Di sini ada nourish your body with high vibing energy. Jadi aku ngerasa kapan kamu menikah untuk file nomor 2 ketika kamu bisa menyadari apa yang healthy atau unhealthy untuk diri kamu, apa yang sehat dan yang gak sehat untuk kehidupan kamu. Ketika kamu bisa setegas itu ya, ketika kamu tahu bagaimana kamu harus merawat diri kamu, mencintai diri kamu sendiri, kamu lagi menyadari harus merawat diri kamu, self care gitu ya, yang tadinya biasanya nggak suka luluran tiba-tiba jadi luluran, yang biasanya nggak pernah kayak massage tiba-tiba massage gitu ya. Aku ngerasa ketika kamu benar-benar menikmati hidup kamu sih, benar-benar ngerasa ringan hati ya, ringan tangan jadi suka membantu orang, bawaannya itu tuh benar-benar damai, happy, bahagia gitu yang aku rasain. Benar-benar energi yang ngebuat orang lain juga aduh dia itu ya gitu ya, deket-deket dia tuh rasanya adem gitu yang aku rasain, segar gitu ngelihat mukanya dia juga cantik banget gitu ya. Jadi kapan kamu menikah, aku ngerasa ketika kamu sudah tahu apa yang sehat dan gak sehat buat diri kamu ya, dan kamu cukup strict soal itu. Oke, kapan kamu menikah? File nomor 2. Kapan kamu menikah? File nomor 2. Ketika kamu berani untuk mengharapkan sesuatu hal yang baik, kamu mencoba untuk memanifestasikan harapan-harapan baik. Ketika kamu punya suatu harapan yang kamu selalu genggam dan percayakan di hati, itu aku rasakan di sini ada Ten of Wands. Dan di sini ada Four of Swords. Jadi kapan kamu menikah? Ketika kamu sebenarnya di keadaan tersulit sekalipun kamu terus berani untuk berharap ya, nggak putus harapan di keadaan yang mungkin kamu ngerasanya kayak banyak orang bilang itu impossible, kamu ngerasa enggak, ini possible, aku yakin gitu. Dan ketika kamu terus bisa meyakini dengan mulai dari pikiran kamu, hati kamu, inline sama tindakan kamu untuk melakukan sesuatu hal, tetap berjalan ke situ. Ibaratnya ada orang bilang gini, udah jangan ke Jakarta lagi banjir. Enggak kok, aku yakin gak banjir gitu ya kamunya. Aku kalaupun banjir ya udah aku siap-siap deh, aku bawa pelampung bawa apa gitu ya, bawa getek kalau perlu gitu ya. Untuk tetap bisa berjalan ke arah sana. Jadi kamu tuh energinya itu memang
penuh beban, tapi kamu lebih light, lebih ringan menjalaninya karena kamu mempercayakan hal yang baik. Nyampe sana aku yakin Jakarta nggak banjir gitu, aku yakin bisa nyampai tujuan aku gitu. Kamu punya harapan-harapan baik yang aku ngerasa cukup udah lama kamu manifestasikan di dalam diri kamu. Kayak ibaratnya banyak orang yang bilang, nggak mungkin ada itu ya soulmate gitu ya, true love tuh nggak ada gitu ya, udah sama yang baik-baik aja sama kamu gitu. Di sini kamu kayak meyakini sendiri, ada kok, aku yakin soulmate aku ada, aku yakin true love aku ada, aku yakin itu. Jadi ada hal yang kamu bener-bener bisa bedakan antara halu dengan intuisi yang nge-guide kamu. Aku ngerasa kamu tuh lagi banyak introspeksi diri juga untuk terus meyakinkan diri kamu atas apa yang kamu yakini gitu. Jadi bener nggak sih sebenarnya dengan harapan aku ini bisa jadi kenyataan? Sebenarnya selain dari perkataan orang lain, kamu juga struggling dari inner konflik kamu sendiri, tapi kamu lagi-lagi sangat optimis ya. Jadi kamu menjalaninya walaupun ada inner konflik ataupun ada external konflik, tetap bisa dengan tenang dan tetap stabil, solitude untuk fokus ke harapan kamu, manifestasikan apa yang kamu inginkan. Itu yang aku rasakan. Oke, kita lanjut ya di sini. Kapan kamu menikah? File nomor 2. Kapan kamu menikah? File nomor 2. Di sini ada New Moon in Taurus, know your worth. Ya, kapan kamu menikah? Ketika kamu bisa menghargai diri kamu sendiri, mencintai diri kamu sendiri, tahu kalau kamu itu seseorang yang pantas untuk dicintai, pantas untuk dihargai, tahu ya nilai diri kamu itu sangat precious. Ketika ada orang yang nggak ngehargain kamu, kamu tahu untuk langsung pergi dari situ atau langsung ultimatum orang tersebut karena kamu ngerasa nggak dihargain, dan kamu nggak bisa berdiam diri ketika kamu nggak dihargain seperti itu. Jadi kamu akan stand up for yourself ya, for your work gitu. Aku ngerasa kamu cukup memahami betapa berharganya diri kamu ini gitu. Aku ngerasa di sini kapan kamu menikah? Ketika kamu juga bisa menjalani semua hal di dalam kehidupan kamu itu by feelings daripada thinking, menurut aku. Meskipun memang cukup agak chaos lah di dalam diri kamu ya, tapi aku ngerasa kamu setapak demi setapak itu berusaha untuk kuat, tetap bisa menjalani. Meskipun pas satu kamu jalan, mulai dari sendalnya copot mulai dari kamu gak punya sendal tiba-tiba ternyata aspalnya itu panas banget tiba-tiba ada banjir tiba-tiba tetap aja kamu coba untuk jalan penuh dengan perjuangan memang, dan cukup menderita, tapi lagi-lagi kamu tetap optimis dengan semua perjalanan itu. Ketika kamu tahu gitu ya nggak punya sendal, tiba-tiba kamu mungkin mendapati sendal bekas di pinggir jalan, atau kamu ganti sendalnya pakai alternatif substitusi gitu mungkin, atau satu lagi panas-panasan, kaki udah kepanasan gitu ya, kamu berteduh sebentar dulu untuk ngademin kaki kamu gitu ya, biar nggak kepanasan banget ketika perjalanan. Jadi ada hal yang benar-benar kamu coba tetap mencintai diri kamu sendiri, tapi kamu tetap berjuang di dalamnya. Aku ngerasakan seperti itu. Dan kapan kamu menikah? Bulan April dan bulan Mei itu juga bulan yang signifikan ya buat kamu. Oke, kita lanjut di sini. Kapan kamu menikah? File nomor 2. Kapan kamu menikah? File nomor 2. Di sini ada dispelling sadness ya. I will feel better once I get the rest I need. Kapan kamu menikah? Ketika kamu
tadi ya, tahu kapan harus dealing dengan kesedihan, kepedihan, dan tetap optimis untuk menjalani hidup. Ketika akhirnya kamu juga di sini bisa tahu kapan harus tetap melangkah, kapan harus beristirahat, karena energi untuk istirahatnya selalu ada ya. Di sini ada Four of Swords, di sini juga kamu disuruh untuk tahu gitu ya gimana cara membuilding diri kamu, fondasi yang baik. Ketika kamu jadi suatu hal, tentunya perlu kekuatan di dalam diri kamu, harus yang besar dong gitu ya. Gimana akhirnya jadi modal kamu untuk terus bisa melangkah ke depan gitu. Kamu tahu kamu perlu diprioritaskan, dan kamu tahu ketika ada perasaan yang datang itu juga nggak bisa diignore, nggak bisa ditekan ke bawah, tapi bener-bener langsung dihadapi. Dan ya, nah kalau dirasakan lagi sedih ya sedih, dirasakan lagi happy ya happy. Kamu akan mencoba cara yang paling sehat ya, dengan cara yang nggak ignore perasaan kamu sendiri atau membohongi atau ngepres perasaan kamu sendiri ketika itu mencuat. Mungkin karena itu juga kamu ngerasa kayak di guidance ya dari intuisi kamu, kamu ingin melakukan suatu hal yang buat orang lain ngerasa no 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 that's impossible, tapi kamu tetap kayak no no no, ini sesuatu hal yang aku mau, this is what I want ya. Just deal with it. Oke, kapan kamu menikah? Pal nomor 2. Di sini ada I am open and receptive to new avenue of income. Income, seneng banget langsung ya. Oke. I know receive my good from expected and unexpected sources. I am an unlimited being accepting from an unlimited source in an unlimited way. I am blessed beyond my fondest dream. Lihat kan ya, kebayangkan yang tadi aku udah bilang. Jadi kapan kamu menikah? Ketika kamu selalu membuka semua opportunity yang ada ya, mau itu sesuatu hal yang mungkin kamu tahu, bahkan hal-hal yang nggak kamu tahu itu ada gitu ya. Kamu ibaratnya kalau pintu ya, pintu rumah tuh semua pintu ya, utara, barat, selatan gitu ya, timur, semuanya dibuka. Utara, selatan, barat, timur, barat daya, mungkin timur laut mungkin gitu ya. Semua kamu buka untuk akhirnya punya banyak akses untuk ke kamu. Aku ngerasa di sini kamu juga dengan optimisme yang kamu yang besar tadi. Jadi kayak membuka pintu kejodoh kamunya juga jadi besar gitu. Jadi memperbesar peluang. Aku ngelihatnya seperti itu, karena kamu punya ketika kamu menjalani perjalanan ke mimpi yang kamu inginkan, disitulah akhirnya kamu juga bisa menemukan dia gitu. Jadi menemukan jodoh kamu yang akhirnya menikah dengan kamu. Ketika dia bisa melihat api yang ada di dalam diri kamu, di mana kamu mencoba untuk kayak gimana pun kalau badai menghadang akan kutempuh untuk menggenapi harapanku gitu ya, untuk mencapai harapanku. Nah, hal-hal yang kayak gitu nggak semua orang bisa loh gitu. Jadi nggak semua orang benar-benar bisa meyakini secara optimis dan penuh dengan perjuangan untuk menggapai impiannya, dan kamu bisa gitu ya. Dan kamu seseorang yang nggak pernah melihat sesuatu hal itu jadi hambatan ataupun rintangan, tapi malah jadi peluang. Itu hebatnya kamu ya. Jadi kapan kamu menikah? Ketika kamu sampai ke titik ini, kamu ngerasa nggak ada sesuatu hal yang bisa membatasi gitu ya, kecuali memang Tuhan yang berkehendak aku nggak bisa punya, ya memang nggak bisa punya. Tapi kalau ternyata itu bukan sesuatu hal yang udah saklek ya, dari Tuhan bilang gitu ke aku, ya mau gimana kalau udah yang nentuin Tuhan. Selama itu masih manusia yang ngomong, pasti bisalah aku tempuh, pasti bisalah aku
lakukan, aku kerjakan gitu. Jadi ada hal yang di diri kamu tuh yang tetap go getter gitu loh orangnya, sangat pejuang, seseorang yang bisa berjuang lebih tentang apa yang dimau gitu ya. Dan kamu orangnya cukup bisa melihat secara lebih clear ya, karena kamu sangat optimis gitu yang aku ngerasain. Ketika kamu sudah sampai ke pemikiran yang model seperti itu, di situ kamu akan memudahkan bisa bertemu dengan si dia akhirnya menikah dengan kamu. Soalnya ya, kapan kamu menikah aku akan ambil ini langsung by time ya, yang detail langsung nih ya. Kapan kamu menikah, file nomor 2. Kapan kamu menikah, file nomor 2. Oke, aku ngerasa di sini kayak ketika kamu bisa mengekspresikan perasaan kamu dalam banyak bentuk. Bahkan ada yang kayak membuat karya-karya juga ada di sini, yang ibaratnya nge-trigger sisi kreatifnya kamu tiba-tiba mencuat gitu yang aku rasain. Bahkan dari kalian ada yang kayak menikahnya di hari Selasa, itu juga aku ngerasain. Ya, di sini ada Capricorn, perceive success 10 weeks or 10 months. Oke. Kemudian di sini ada Wednesday ya, make up a balance, be entirely realistic ya. Oke. Aku ngerasa di sini ya, kapan kamu menikah, aku melihat kayak semacam tadi ya, kamu ada perjalanan yang gak mudah untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai impian kamu, dan di situ tampaknya kamu akan bertemu dengan seseorang yang akhirnya menikah dengan kamu. Dan aku ngerasa ketika kamu sangat bekerja keras untuk menggapai impian kamu seperti itu, di situ akhirnya memudahkan kamu ketemu sama si the one-nya kamu kan tentunya. Dan setelah akhirnya kamu mendapatkan kesuksesan dari mimpi kamu, harapan baiknya kamu, di situ akhirnya kamu ketemu sama seseorang yang cukup bisa membantu kamu untuk lebih berkembang lagi, bisa membuat mimpi kamu jadi jauh lebih besar lagi. Pokoknya kayak mendorong kamu untuk bermimpi. Aku tuh ngerasa kayak energi Margaret Thatcher sama suaminya. Jadi suaminya itu aku inget banget, ini kan Margaret Thatcher kalau kalian tahu ya, dia perdana menteri terlama lah ya di Inggris gitu. Dia seorang ya wanita yang disebut TP itu ya, kayak Iron Woman atau pokoknya wanita yang kuat gitu ya, aku lupa istilahnya. Jadi Margaret Thatcher ini bener-bener cerita asli gitu ya, ini biografi gitu. Jadi Margaret Thatcher ini pas waktu diajak nikah sama suaminya itu seorang pembisnis, sedangkan Margaret Thatcher ini politisi gitu kan, yang baru mulai. Padahal nggak ada politisi yang cewek saat itu, tapi dia berani untuk maju. Nah, si suaminya ini ketika ngelamar Margaret Thatcher itu, dia ngomongin bagaimana kira dia bisa mendorong mimpinya Margaret Thatcher itu untuk bisa jadi kenyataan. Nah, aku ngerasa vibes yang sama untuk file nomor 2 di sini. Jadi kapan kamu menikah, ketika kamu meraih kesuksesan, 10 bulan kemudian kamu akan menikah dengan orang tersebut. Pernikahan kalian memang aku ngerasa ya di hari-hari yang signifikan tuh hari-hari Selasa, hari-hari Rabu ya. Tapi aku ngerasa memang pernikahan kalian itu ya bisa lah ya di hari antara dua itu. Aku ngerasa ini hari Rabu, hari Selasa signifikan. Aku nggak bisa bilang yang mana yang hari yang pernikahannya beneran saklek, soalnya hati aku ngerasa kayak enggak, ini masih ada 2 kemungkinannya, di hari Selasa sama di hari Rabu. Dan untuk umur sendiri aku ngerasa di sini umurnya itu ada yang umur 24 ada ya,
menikah di umur 24. Kalau kalian juga ngerasa aku belum ini tapi udah lebih dari umur aku udah lebih dari 24, aku ngerasa di umur 30, 24 ataupun 30 gitu ya. Jadi kapan kamu menikah? Di umur-umur segitu ya aku rasain ya. Terus ya langsung ada yang komen lagi, aduh kak aku lebih dari 30. Oke. Kalau udah kayak gitu berarti ada yang memang di umur 34 atau 40. Oke. Aku udah banyakin tuh peluangnya lagi ya, karena aku selalu yakin opportunity kita akhirnya bertemu dengan jodoh itu kan juga tergantung free will kita sendiri. Itu ada semacam perputarannya sendiri ya, jadi nggak main-main hitungannya gitu. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Thanks for watching. Bye bye. Langsung ya, luar biasa file nomor 2. Iya, vibes yang aku rasain kayak Margaret Thatcher deh. Aku suka banget sama suaminya itu. Suaminya dia pembisnis kocak gitu. Orangnya agak-agak konyol gitu, tapi dia memang apa ya? Memang benar-benar penyeimbang Margaret Thatcher ya. Jadi aku suka banget sama mereka. Oke, kita lanjut. Kapan kamu menikah? File nomor 3. Di sini ada thankful for ya, gratitude rampage ya. List 10 things you are thankful for. Jadi kapan kamu menikah? Ketika kamu bisa mensyukuri banyak hal di kehidupan kamu, bukannya malah ngeluh-ngeluh ya. Jadi kapan kamu menikah? Ketika kamu sudah bisa menikmati kehidupan kamu, kebahagiaan kehidupan kamu sendiri, nggak menuntut siapapun, nggak menyalahkan siapapun, nggak energinya juga nggak ketarik ke masa lalu, bener-bener fokus be present sekarang, menikmati hari sekarang di hari ini saat ini. Itu yang aku rasain ya. Coba aku akan lebih jelaskan lagi di sini. Kapan kamu menikah? File nomor 3. 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 Aku ngerasain kamu menikah ketika kamu sudah berani untuk ngekonfront ya, ngekonfront diri kamu sendiri ataupun orang lain, lebih bisa berani ya mengungkapkan secara jujur ya tentang suatu hal. Di sini ada Three of Cups dan di sini ada Eight of Cups ya. Kapan kamu menikah? Ketika kamu bisa meninggalkan apa yang gak baik untuk kamu bisa belajar dari situ. Ketika kamu bisa jujur, nggak cuma ke diri kamu sendiri tapi kamu jujur kepada orang lain gitu. Ketika kamu akhirnya bisa mengungkapkan yang sebenarnya ya, aku rasa seperti itu. Ketika kamu bisa menghargai perasaan kamu sendiri, ketika kamu juga bisa menghargai kehadiran orang lain di dalam kehidupan kamu. Mungkin kamu sama ini kayak suka condongnya, ketika udah punya pacar kamu lupa temen, ketika kamu punya pacar kamu lupa keluarga ya, keluarga inti gitu ya, lupa adik kakak, mama papa gitu ya, benar-benar sangat mendewakan pasangan kamu. Mungkin hal-hal yang kayak gitu jadi enggak gitu ya. Jadi aku ngerasa kapan kamu menikah? Ketika kamu sudah bisa bersyukur tentang semua orang yang ada di kehidupan kamu dan belajar dari situ ya. Oke, nggak ada tuh kayak dulu tuh ya mantan aku sih ini, mantan aku sih itu, dia sih begini, dia sih begitu. Nggak ada kayak terlalu banyak
apa ya, alasan ataupun orang yang dipersalahkan sama kamu. Kamu beneran jujur dengan apa yang kamu rasakan, dan kamu beneran bisa bener-bener belajar dari pengalaman kamu sendiri di percintaan ya. Jadi kalau kamu pun salah, kamu ya harus mengakui kamu salah, own it ya gitu, jangan nunjuk-nunjuk orang lain gitu. Kapan kamu menikah? File nomor 3. Di sini ada dissolving judgment. Pas banget ya. I don't have to like the action of others in order to love my journey. Tuh ya. Jadi kalau misalkan nih ya, kamu bilang kamu tuh kecewa sama pasangan kamu yang suka selingkuh, misalnya seperti itu, kamu berani ngomong itu. Ketika kamu juga misalkan berani untuk misalkan minta maaf misalnya gitu ya ke orang yang ada di masa lalu kamu, itu pun juga salah satu hal yang kamu jujur terhadap diri kamu sendiri meskipun bukan kamu yang salah. Jadi ada semacam aksinya yang kamu lakukan itu berfokusnya kepada diri kamu sendiri gitu, dan kamu nggak membenarkan apa yang dia lakukan. Misalkan nyelingkuhin kamu tapi kamu yang minta maaf, itu bukan berarti kamu membenarkan boleh kamu selingkuh gitu, bukan seperti itu. Tapi karena diri aku sangat mencintai hidupku, aku akan meminta maaf untuk memutuskan hubungan ini dengan benar-benar dari nol lagi. Jadi nggak ada urusan lagi dengan kamu, dan aku ingin menapaki kehidupan aku yang baru gitu. Jadi bukan sesuatu hal pembenaran yang akhirnya kamu minta maaf bukan karena kamu yang salah, karena kamu memang berharap ini memang udah selesai begitu aja. Dan bagaimana akhirnya kamu juga bisa jujur tentang perasaan kamu yang kamu memang nggak setuju dengan adanya misalnya di hubungan ada kayak perselingkuhan kayak gitu, atau ada yang nipu-nipu, ada yang menyakiti kayak gitu. Kamu tetap tetap mempunyai pendapat kamu sendiri tentang itu gitu. Aku ngerasa kayak kamu udah ngerti ya worthy-nya kamu tuh seperti apa, self worth-nya kamu. Oke? Kapan kamu menikah? Jadi kamu tuh kayak ada semacam closure gitu yang aku rasain. Ketika kamu udah kayak udah nggak ada judgement apapun, udah coba untuk nge-clear energi masa lalu, udah ada semacam kebijaksanaan kamu untuk nge-closure-nya ya. Oke, kapan kamu menikah? File nomor 3. Kapan kamu menikah? File nomor 3. Di sini ada last quarter moon in Cancer, take a breather ya. Kapan kamu menikah? Ketika kamu sudah mendapati diri kamu damai dan relax ya. Udah nggak ada keterikatan oleh siapapun lagi. Siapapun orang yang di masa lalu kamu atau emotional baggage kamu dari masa lalu, semuanya enggak ya. Kamu bisa lihat di sini seseorang yang udah kayak pengen meluk bulan gitu, udah ngerasain freedomnya tuh high banget. Yang aku rasain dia sudah ibaratnya nafasnya tuh udah ringan, happy, bawaannya udah ringan dengan semuanya, kayak udah gak ada beban. Jadi kapan kamu menikah? Ketika kamu sudah bisa nurturing yourself ya, gak cuma nurturing others, tapi diri kamu sendiri kamu nurture. Aku ngerasa di sini kapan kamu menikah? Ketika kamu bisa dealing dengan ketakutan kamu sendiri. Misalkan kamu tuh paling takut orang ngebohongin kamu hadapi orang yang akhirnya bohong sama kamu, dan kamu akhirnya bisa menyelesaikannya dengan baik-baik gitu yang aku rasain. Kamu nggak takut untuk mengkomunikasikannya, kamu nggak takut untuk menghadapinya. Kamu benar-benar bisa menghadapi ketakutan kamu terkait apapun yang kamu udah antipatiin lah. Takut mungkin ada yang trauma di bagian itu mungkin gitu ya, takut nanti akhirnya kehilangan dia mungkin. Kamu nggak takut, kayak ya udah kok hilang sudah gitu. Oke, kapan kamu menikah? File nomor 3 ya.
kapan kamu menikah? Pile nomor 3, I am willing to change. Ya, pas banget tuh satu di pile selection tadi juga ya. I am willing to release old negative belief. They are only thoughts that stand in my way. My new thoughts are positive and fulfilling. Jadi kapan kamu menikah? Ketika kamu bisa ngerilis semua hal ya, kepercayaan kamu tentang hubungan yang kayak gini. Ketika aku udah punya komit dengan seseorang, sekali aku setia, aku akan setia bersamanya gitu. Padahal orangnya yang bersama dengan kamu ngehianatin kamu iya, ngebohongin kamu iya, nyakitin kamu iya gitu. Tapi kamu terus bertahan demi janji kamu. Orang-orang yang yang kamu janjiin aja nggak pernah tepat janji, tapi kamu sendiri mencoba untuk tepat janji sama orang yang nggak bisa menghargai janji gitu ya. Jadi aku ngerasa di sini ada hal yang kamu mulai bisa balance lah ya, nggak cuma masuk ke dalam area feelings aja, tapi kamu bisa secara biologik tahu gitu ya, bagaimana siapa sih yang worth it untuk kamu berikan penghargaan, kamu hargai orangnya gitu ya. Apakah orang yang sekarang dealing sama kamu itu seseorang yang pantas untuk kamu jaga, perlu kamu nurture, perlu kamu peduliin? Apakah dia seseorang yang memang bisa menghargai kamu, bisa peduli sama kamu tanpa kamu minta? Jadi kapan kamu menikah, kamu akan mengalami kayak semacam perubahan yang besar di dalam diri kamu, yang tadinya mungkin kamu udah banyak energi-energi negatif karena kamu dealing dengan kesakitan dari sekitar, dari pasangan yang dulu mungkin, ataupun dari keluarga, ataupun dari orang-orang terdekat. Dan di sini kamu udah mulai kayak, no, aku nggak mau, udah saatnya aku ngerilis old pattern aku, udah saatnya aku memulai sesuatu hal yang baru. Dengan akhirnya ketika kamu dealing dengan orang yang bohong, dulu mungkin kamu marah-marah, nangis-nangis atau bagaimana, sekarang kamu bisa menyelesaikannya dengan dengan lebih smooth dan berbeda lah gitu. Dimana kamu yang aku lihat kayak semacam menerima kalau mereka minta maaf, tapi tidak memberikan akses untuk mereka tetap stay di hidup kamu gitu. Jadi ibaratnya ya forgive acceptance ya, ada forgive-nya kamu accept gitu ya, tapi aksesnya deny gitu ya. Akses untuk masih berada bersama dengan kamu tolak udah. Jadi kamu udah bisa nge-create healthy boundaries juga dengan orang-orang tersebut. Kalau kamu bisa lihat di sini orang-orangnya ini kamu sendiri, jadi udah ada ya, kamu di lantai 2, aku lantai 1. Jadi udah hal yang dulu mungkin kamu nggak bisa sebutannya ya, nggak bisa membedakan mana yang baik untuk tetap ada di inner circle kamu, mana yang enggak. Sekarang kamu udah bisa tahu itu, dan kamu mulai bisa menghargai orang-orang yang bisa kamu percaya, yang selama ini selalu memberikan energi yang baik, energi yang positif untuk kamu. Semakin berterima kasih tentang mereka di kehidupan kamu yang benar-benar sangat peduli ya, yang benar-benar tulus untuk kamu. Itu yang aku rasakan. Kemudian kapan kamu menikah ya, ini udah tarot yang untuk by time-nya. Oke, kapan kamu menikah? Pile nomor 3, kapan kamu menikah? Di sini ada angka 12 ya. It is going well now ya, 12 day or 12 weeks. Kemudian di sini ada angka 4 ya. You can carve something out for days or for weeks. Oke. Ya. Oke. Aku ngerasa di sini kapan kamu menikah kemungkinan berarti di hari-hari Kamis lah ya. Dimana kamu menurut aku kayak ada di energi yang
berani untuk mengatakan yang sebenarnya, nggak takut untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya kamu rasakan, berani untuk membela hak kamu atau sesuatu hal yang kamu anggap itu worth it untuk kamu dapatkan gitu ya. Ketika kamu bisa go with the flow dengan energi kamu. Dan kapan ya, aku ngerasa kayak kapan kamu menikah itu mungkinan di bulan April ataupun di bulan Desember ya. Atau aku ngerasa di sini memang kamu di bulan April ini energinya itu kayak energi ingin mengeluarkan sesuatu hal yang jadi unek-unek kamu, memperjuangkan suatu hal yang selama ini mungkin tersimpan lama gitu, sampai akhirnya kamu kayak memperjuangkan diri kamu sendiri, kamu memberikan self love ke diri kamu sendiri. Dan ketika kamu menjalani itu semua dari perubahan yang banyak itu, disitulah kamu akhirnya bertemu dengan si doi gitu ya yang akhirnya menikah dengan kamu. Jadi lumayan cepet di bulan April sampai ke Desember gitu ya. Ataupun kalau kamu ketemunya di Desember ya di bulan April. Jadi itu kan cuma hitungan bulan lah ya yang aku ngerasain nggak begitu jauh gitu di saat kamu bertemu sampai akhir kamu pun menikah gitu. Tinggal pilih aja ketemu di bulan April terus ya nikahnya di bulan Desember, ataupun ketemu di bulan Desember dan di sini nanti nikahnya di April yang aku rasakan. Yang jelas harinya sih hari-hari Kamis yang aku tangkep gitu ya. Jadi kapan kamu menikah? Ketika kamu sudah menyatakan yang sebenarnya dari dalam diri kamu, entah itu pendapat, entah itu kehidupan apa yang kamu inginkan, seperti apa kehidupan yang kamu ingin buat, create untuk kehidupan kamu sendiri. Di situ akan ada by prosesnya dengan seseorang yang menerima kamu apa adanya, dan nanti akhirnya menikahnya ya di bulan 12 ataupun bulan 4. Tinggal switch aja kalian ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan ya. Untuk umurnya sendiri aku ngerasa di sini banyak banget ya. Kayak umur yang aku ngerasa ini ya. Umur yang kayak kelipatan ya. Maksudnya kelipatan tuh kayak umur kayak 24, 28, 32, 33, ada yang apalagi nih 35. Jadi banyak yang di file nomor 3 nih, kok file nomor 3 aku ngerasa kayak energi kayak kelipatan gitu. Karena di sini cancer lagi, terus yang ada kelipatan kayak double, terus di sini juga simetris ya, kelipatan juga. Itu ya, kayak ada yang 24, 28, terus berapa lagi? 35. Ya. 35, 32. Iya, banyak menurut aku di sini kepecahnya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan ya untuk file nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik mengikuti quick reading tarot gratis ya, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Thanks for watching. Bye bye.